Setelah beberapa waktu lalu muncul keributan mengenai berapa banyak negara yang akan menggunakan sistem bridge pay yang akan datang. Blog ini telah mengonfirmasi bahwa 159 negara telah siap untuk mengadopsi sistem pembayaran baru. Sistem aliansi ekonomi ini siap untuk berjalan dengan baik ketika akhirnya diluncurkan. Sekarang, semua mata tertuju pada kapan peluncuran itu akan dilakukan. Sistem ini akan diluncurkan menjadi sebuah pembukaan yang inovatif. Jika hal itu terjadi, blog ini telah mencatat bahwa ada antrean panjang entitas yang siap untuk menerimanya. Awal tahun ini, Blockbridge mengumumkan pembuatan platform pembayaran berbasis blockchain. Platform ini mendefinisikan ulang posisi ekonomi global kolektif tersebut. Platform ini akan bersaing dengan beberapa sistem pembayaran terbesar di seluruh dunia, termasuk sistem SWIFT yang didominasi Barat. Kini, kelompok Bridge telah mengonfirmasi bahwa 159 negara peserta akan mengadopsi sistem pembayaran baru ini. Pejabat Rusia memverifikasi jumlah tersebut dalam sebuah koreksi baru-baru ini menurut laporan Yahoo. Meskipun pernyataan sebelumnya mengabarkan bahwa 160 negara akan terlibat, jumlah tersebut telah diklarifikasi dalam laporan berikutnya. Sistem pembayaran ini sangat penting bagi upaya de-dolarisasi yang sedang berlangsung di blok tersebut. Sistem ini akan memberikan jalan bagi negara-negara yang berpartisipasi untuk berdagang dalam mata uang lokal. Oleh karena itu, hal ini akan sangat menghambat bagaimana negara-negara ini menyelesaikan perdagangan. Pada akhirnya, mengurangi kebutuhan internasional akan greenback. Hal ini akan sangat penting bagi Rusia, menyusul sanksi tahun 2022 sangat mempengaruhi kemampuan perdagangan mereka. Persenjataan itu adalah alasan utama untuk mengadopsi upaya de-dolarisasi. Sekarang, blok ini siap untuk bersaing secara lebih menyeluruh di panggung global. Begitu juga dengan negara-negara yang mata uangnya mendapatkan peningkatan adopsi melalui platform pembayaran. Menurut laporan Watcher Guru, konfirmasi itu mencatat lebih dari 20 negara akan ikut serta dalam platform Bridge Pay. Kemungkinan besar mereka termasuk di antara negara-negara yang ingin bergabung dengan aliansi tahun ini. KTT Bridge di Kazan, Rusia, pada Oktober mendatang juga akan membahas harapan ekspansi yang sedang berlangsung. Negara-negara seperti Venezuela, Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Turki telah berusaha untuk masuk ke dalam blok ini. Turki merupakan anggota NATO yang diakui. Keikutsertaan Turki akan menggeser posisi blok ini dalam arti geopolitik. Turki akan diakui sebagai negara NATO pertama yang dirangkul dalam kolektif berbasis global selatan. Semakin dedolarisasi, RI bentuk Satgas Local Currency Transaction. KTT ASEAN ke-43 yang beberapa waktu lalu diadakan di Jakarta telah menghasilkan banyak kerjasama dan kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah pembentukan Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction yang melibatkan Bank Indonesia, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta disaksikan oleh Presiden RI. Pembentukan Satgas Nasional Local Currency Transaction ini dilakukan pada rangkaian ASEAN Indo-Pacific Forum 5 September 2023 lalu. Langkah ini merupakan salah satu upaya Indonesia melakukan dedolarisasi, yaitu proses pergantian dolar Amerika Serikat atau USD sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Implementasi local currency transaction memudahkan masyarakat melakukan transaksi di negara mitra menggunakan mata uang lokal, yaitu rupiah, tanpa perlu dikonversi dalam USD terlebih dahulu. Sebaliknya, warga negara mitra kerjasama juga dapat menggunakan mata uang negara mereka untuk bertransaksi di Indonesia.
Melalui implementasinya, dedolarisasi melalui penerapan local currency transaction diharapkan dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat pasar keuangan domestik melalui perannya dalam kegiatan ekspor-impor, investasi, dan transaksi pembayaran lintas batas. Diketahui saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan kerjasama local currency transaction dengan sejumlah negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Cina, serta membangun kerangka implementasi kerjasama dengan Singapura dan Korea Selatan. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga diharapkan akan bergabung dalam kerjasama local currency transaction dengan Indonesia, seperti India dan Arab Saudi.